Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajalia Nadia Putri dengan NIM 2010123320014, Prodi Bimbingan Konseling tahun 2020. Saya akan membawakan materi tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap psikologis perkembangan anak remaja. Seperti kita ketahui bahwa pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia yang melampaui batas. Pandemi corona atau COVID-19 dimulai sebagai epidemi di Cina sebelum menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan bulan dan menjadi pandemi. Meskipun demikian, epidemi tidak selalu menjadi pandemi dan tidak selalu memiliki transisi yang cepat atau jelas. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit corona virus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 yang terjadi secara masif membuat kita semua mengalami berbagai perubahan yang serba mendadak. Perubahan ini menuntut kita untuk menjadi pribadi yang harus menyesuaikan diri dengan mudah. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini juga menimbulkan dampak secara psikologis pada hampir semua individu di berbagai periode usia perkembangan. Dampak psikologis ini juga tak luput dari para remaja. Jika ditinjau dari perkembangan aspek sosial, periode remaja adalah periode pencarian identitas yang mana pada tahap ini remaja dihadapkan pada tantangan untuk menemukan identitas dirinya. Dengan adanya pandemi, remaja mengalami berbagai keterbatasan dalam menjalani aktivitas yang merupakan bagian dari pencarian jati dirinya. Sekarang saya akan menjelaskan pengaruh pandemi terhadap psikologis remaja. Dampak psikologis yang timbul akibat pandemi sekarang ini adalah yang pertama, remaja mengalami trauma, depresi, dan kecemasan. Pembatasan sosial skala besar atau PSBB atau lockdown yang terjadi memberikan dampak pada kehidupan remaja. Hal ini membuat kualitas tidur menurun, kurang mampu meregulasi emosi, hingga resiko mengalami trauma, depresi, serta kecemasan yang dialami oleh remaja. Yang kedua, dampak pembelajaran jarak jauh membuat aktivitas tidak teratur. Sekolah jarak jauh juga membuat mereka terbatas dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, semakin sering melakukan screen time, pola tidur yang tidak teratur, serta cenderung lebih banyak mengkonsumsi berbagai makanan. Selain itu, penutupan sekolah juga membuat mereka harus berhenti dari berbagai aktivitas di sekolah. Yang ketiga, meningkatnya waktu screen time berakibat stres dan gangguan tidur. Screen time ini memiliki dampak positif yang mana remaja dapat menjalani komunikasi dengan teman-temannya yang lain melalui media sosial serta dapat tetap terakses dengan dunia luar. Di sisi lain, meningkatnya waktu screen time pada remaja selama kondisi pandemi memberikan dampak psikologis, diantaranya adalah gangguan tidur, munculnya stres maupun cemas karena begitu mudahnya untuk selalu terakses dengan berbagai informasi mengenai COVID-19. Yang keempat, remaja menjadi efek kekerasan di dalam rumah. Kondisi pandemi ini juga menyebabkan timbulnya stres pada orang tua seperti aktivitas yang terbatas, mengelola pekerjaan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, mendampingi anak saat pembelajaran jarak jauh, serta mengelola pekerjaan domestik di rumah. Hal ini memberikan dampak yaitu kurangnya waktu berkualitas yang dimiliki oleh orang tua bersama dengan anak-anaknya. Yang kelima, mengalami fase insecurity. Kondisi pandemi ini yang terjadi membuat remaja mengalami fase insecurity, yaitu fase di mana mereka merasa khawatir dengan kesehatannya serta anggota keluarga lainnya.
menghadapi isu kematian, berjarak dengan teman, khawatir akan masa depan, kondisi ekonomi keluarga, serta proses sekolah yang dilakukan jarak jauh. Yang keenam, terbatasnya interaksi sosial. Interaksi sosial yang menjadi terbatas sejak adanya pandemi membuat remaja lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Merasa terkurung di dalam rumah, penggunaan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain menjadi sebuah kewajiban, serta berkurangnya kontak mata saat sedang berinteraksi. Berdasarkan kondisi tadi, maka kita dapat mencarikan solusi terhadap perkembangan psikologis remaja saat pandemi. Cara mengatasi masalah perkembangan remaja di masa pandemi COVID-19 sangat menjadi perhatian kita semua. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai solusi menjaga perkembangan psikologis remaja di masa pandemi, antara lain: yang pertama, cari tahu pemicunya. Cari tahu hal yang menyebabkan timbulnya masalah kesehatan mental, misalnya cemas. Apa saja yang membuat cemas sih? Cemas karena COVID-19, ataukah lantaran tidak memahami materi saat belajar online? Yang kedua, coba hal-hal yang baru. Sebaiknya disarankan remaja untuk bisa mencoba melakukan hal-hal yang baru disukai agar mereka tidak terpaku dan stres dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Dan remaja akan mempunyai aktivitas baru agar tidak membosankan dalam menghadapi pandemi ini, seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di rumah, seperti mengelola tanaman hias bagi remaja putri dan memelihara ikan bagi remaja putra. Yang ketiga, tetap terhubung. Selalu tetap melakukan komunikasi terhadap teman yang dapat memenuhi asupan sosial yang penting dan tidak boleh dilewatkan oleh para remaja. Sebisa mungkin remaja tetap terhubung dengan teman sekalipun lewat virtual. Hal ini perlu dilakukan agar tetap bisa sharing satu sama lain. Yang keempat, mengenali hal yang dirasakan. Perasaan sedih dan kecewa karena pergerakan yang sangat terbatas akibat pandemi COVID-19 harus selalu diperhatikan dan memberi ruang kepada remaja agar tidak perlu ragu untuk meluapkan sebagai emosi. Jika mereka memang ingin menangis, lakukanlah sewajarnya. Dengan demikian, remaja dapat merasa lebih lega setelahnya. Yang kelima, fokus pada dirinya sendiri. Fokus pada diri sendiri untuk tetap produktif adalah hal baik untuk menjaga kesehatan mental remaja. Beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya membaca buku, browsing internet untuk informasi baru, atau mengutak-ngatik barang elektronik. Intinya adalah mengerjakan apa yang disukai. Pada akhirnya hal tersebut dapat membantu meringankan. Yang keenam, sadari kecemasan yang dialami. Kecemasan merupakan fungsi sehat yang mengingatkan diri sendiri akan ancaman. Keadaan tersebut dapat membantu remaja mengalami tindakan untuk melindungi diri. Cemas akibat COVID-19 itu adalah hal yang baik. Adapun pihak yang berperan membantu solusi tersebut dalam hal mengatasi permasalahan perkembangan psikologis remaja pada masa pandemi COVID-19 mengharuskan semua pihak harus berperan aktif dalam hal mencari langkah-langkah yang tepat, yaitu dengan melibatkan sekolah, dalam hal ini guru, siswa, orang tua, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, peran sekolah dalam mengatasi masalah perkembangan psikologis remaja. Sangat diperlukan untuk memberikan informasi-informasi kepada siswa remaja yang saat ini memerlukan pencerahan agar dapat mengatasi masalah psikologis yang timbul pada masa pandemi ini. Ini dapat dilakukan oleh guru BK yang mempunyai keahlian ilmu dalam psikologis anak dan remaja, sehingga mereka merasa terbantu dan mendapat nasihat dalam menghadapi keadaan musim pandemi ini. Yang kedua, peran aktif siswa sebagai remaja tentulah sangat diharapkan
karena mereka merupakan orang yang mengalami masalah psikologis sebagai dampak pandemi. Yang ketiga, peran orang tua dan keluarga juga diharapkan dalam psikologis perkembangan remaja, di mana orang tua harus mengawasi dan membimbing remaja serta menciptakan suasana rumah yang nyaman tanpa masalah di dalam lingkup keluarga. Yang keempat, peran lingkungan sekitar juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan solusi yang baik bagi perkembangan psikologis remaja. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam mengatasi masalah psikologis perkembangan remaja. Beberapa langkah atau cara yang bisa remaja terapkan dalam menghadapi pandemi ini dengan baik hingga benar-benar berakhir, yaitu yang pertama, beristirahat yang cukup. Selalu untuk menjaga dan meluangkan waktu untuk istirahat dari aktivitas yang kurang baik terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan memberikan waktu untuk beristirahat dari menonton, membaca, mendengarkan berita, termasuk media sosial, agar kondisi tubuh dapat sehat dan mempunyai daya imun. Kesehatan tubuh. Remaja harus bisa memelihara kesehatan tubuh secara baik dengan berolahraga ringan secara teratur, seperti latihan pernapasan, stretching, yoga, atau meditasi. Selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya, serta selalu makan makanan yang sehat dan berimbang. Yang ketiga, tetap selalu berkomunikasi dengan orang lain. Kendati saat ini semua orang menjaga jarak, tetapi remaja harus tetap selalu berkomunikasi baik dan terhubung dengan orang lain. Karena dengan berbicara, orang yang dipercayainya tentang perasaan dan kekhawatiran yang menimpa saat ini akan meringankan separuh dari beban yang dihadapi. Yang keempat, remaja harus paham dan arif mengenai COVID-19. Hal ini dikarenakan kondisi saat ini adalah menghadapi musuh yang tidak terlihat secara kasat mata dan tidak diketahui secara pasti kapan akan berakhir. Maka remaja harus bisa menyaring dan menyeleksi tentang ragamnya informasi tentang COVID-19 ini, karena informasi sekarang ini banyak pula yang hoaks. Dengan memahami fakta yang akurat dan benar tentang COVID-19 akan membuat remaja terhindar dari stres berlebihan. Yang kelima, selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini sangatlah penting untuk kita semua agar semua terhindar dari bahaya pandemi COVID-19 dengan melaksanakan instruksi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Sampai di sini dulu paparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.